Ya, pemirsa, pertengahan pekan lalu Indonesia kembali mendapat pinjaman dari Central Development Bank atau CDB Tiongkok. Pinjaman B2B ini disalurkan ke 3 bank BUMN untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur. Menurut data Bank Indonesia, hingga bulan Juli 2015, jumlah utang luar negeri Indonesia mencapai 303,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 4.379 triliun rupiah. Di kurs 14.400 maksud kami. Di tengah perlambatan ekonomi saat ini, apakah utang tersebut dapat menjadi penggerak roda perekonomian nasional atau justru menjadi beban? Untuk membahas dialog dengan tema tersebut, yaitu mengawal utang negara, telah hadir di studio pengamat ekonomi Universitas Indonesia Nina Sapti Triaswati, dan lewat saluran telepon ada staf ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi. Selamat malam, Pak Sofyan Wanandi. Selamat malam, selamat malam. Baik, selamat malam Ibu Nina, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, Anda juga bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021 529 00311 atau 021 529 00308 dan SMS di nomor 0811 833 5551. Dan Anda dapat mention kami di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Posisi utang luar negeri Indonesia hingga akhir Juli 2015 mencapai 303,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 4.379 triliun rupiah. Utang ini terbagi atas utang publik 134,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.938 triliun rupiah atau 44,3%. Sementara 55,7% adalah utang swasta sebesar 169,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2.441 triliun rupiah. Pemerintah mencatat rasio utang terhadap pendapatan atau debt service ratio Indonesia pada triwulan 1 tahun 2015 mencapai 22,44% untuk tier 1. Tier 1 untuk pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran bunga atas utang jangka pendek. Sementara untuk tier kedua, DSR Indonesia sebesar 56,08%. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economy, Henry Saparini menilai DSR yang melampaui 40% tersebut sudah lampu merah, mengingat batas aman DSR menurut IMF ada di kisaran 30%. Ya, langsung saja saya sapa Pak Sofyan Wanandi. Ini kita melihat utangnya sudah semakin besar. Nah, kemudian baru-baru ini pada bulan Juni yang lalu sudah 600 triliun paling tidak hutang terakhir ditandatangani oleh pemerintah kepada pemerintah Tiongkok. Nah, kemudian apa alasan terbesar dari pemerintah Jokowi untuk berhutang begitu besar? Ya, saya pikir tentu pertama-tama tentu ini tentu untuk membantu pembangunan di Indonesia ini. Selama utang itu tidak untuk yang konsumtif, saya pikir itu selalu bisa kita lihat bahwa utang itu selama itu produktif dan dipakai misalnya membangun infrastruktur kita, membangun yang ada hasilnya, saya pikir itu tidak selalu bisa kita perhitungkan. Sebab sebenarnya di dunia juga utang-utang daripada pemerintah itu jauh lebih tinggi sebenarnya daripada Indonesia. Kita menjaga sangat hati-hati sekali daripada debt service ratio kita itu. Maka itu saya tidak melihat bahwa itu harus kita khawatirkan. Sedangkan Jepang saja sudah lebih dari 100% utangnya dibandingkan dengan apa yang daripada dia punya pertumbuhan dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya banyak negara-negara yang sudah melewati daripada debt service ratio yang 30% itu. Memang kita konservatif karena kita tidak mau sejak krisis yang lalu itu kita selalu lebih hati-hati lah melihat ini sehingga tidak terjadi lagi seperti yang terjadi 97-98 pada saat itu. Jadi kita sangat konservatif sebenarnya. Jadi saya tidak melihat bahwa ini terlalu tinggi dalam situasi memang ekonomi yang melemah. Ini tentu terasa kita mempunyai kekhawatiran itu. Tapi seperti utang swasta, sebagian besar utang swasta itu lebih banyak kepada induk negaranya masing-masing. Seperti Toyota memberikan utang kepada dalam negeri daripada joint venture dia di sini. Dan sebagian besar swasta-swasta itu juga
ada pakai uangnya sendiri. Itu yang dia back to back, yang dia taruh di luar, nanti melalui bank dia masuk lagi ke Indonesia melalui back to back. Jadi yang sebagian juga semua jaminan-jaminan daripada bank-bank luar negeri ini tentu banyak sekali yang mereka tentu pegang daripada jaminan-jaminan daripada perusahaan-perusahaan itu sendiri. Ini yang sebenarnya yang terjadi kalau saya lihat utang swasta. Dan kalau utang pemerintah saya pikir masih tolerable lah, yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga selama utang-utang itu dipakai untuk pembangunan daripada ekonomi kita, bukan untuk dipakai untuk Tapi sudah sangat mendesakkah utang itu? Apakah kemudian tidak dipikirkan ada resiko-resiko yang harus dihadapi? Dalam usaha ini tidak ada yang tidak ada risiko, tapi risikonya menurut saya kecil sekali, tidak risikonya itu besar sekali. Jadi kalau kita ini memang memakai itu secara produktif, saya pikir itu akan membayar kembali daripada hasilnya. Saya tidak terlalu khawatir kalau persoalan itu. Oke, baik. Saya ke Ibu Nina terlebih dahulu. Nah, Ibu Nina sebagai seorang pengamat ekonomi, Anda melihatnya seperti apa? Tadi Pak Sofyan mengatakan tidak perlu khawatir, dan ini memang untuk memenuhi pembangunan Indonesia. Ya, kalau dari tujuannya kita senang ya bahwa itu punya akses dana yang lebih baik. Yang jadi persoalan adalah kita khawatirnya kalau terjadi shock yang luar biasa. Jadi shocknya itu kalau kita lihat tahun 98 adalah krisis kan dari nilai tukarnya, dan kemudian shock di mana kemudian swasta tidak mampu. Nah, disitulah timbul resiko yang kalau di negara maju atau dulu sempat kita ributkan di 2008 itu ada jaring pengaman. Ya, jadi jangan sampai lalu pemerintah seperti tahun 97-98 yang membail out, yang mengambil alih peran swasta, utang swasta yang tidak mampu dibayar. Kalau itu argumennya, maka negara kita akan punya jilid 2 masalah krisis. Tapi kalau tidak, kalau itu bisa dibuat aturan yang sedemikian rupa bukan ke pemerintah nantinya, jangan sampai nanti rakyat Indonesia harus bayar seperti 97-98 itu, shocknya dialami oleh seluruh rakyat karena negara mengambil alih gitu kan, peran swasta dalam berhutang yang tidak mampu bayar. Dalam kondisi resikonya. saat ini, dalam perekonomian global yang sedang melemah seperti ini, apakah kemudian kita bisa melihat pemerintah siap dengan strategi-strategi untuk mengantisipasi shock tadi? Ya, yang kita tunggu sebetulnya jaring pengaman itu, yang saat ini masih belum selesai ya, belum tuntas, kita belum jelas ke publik itu seperti apa langkah-langkahnya nantinya kalau ada masalah. Karena kita ingat di 2008 saja sudah menjadi satu bank aja sudah menjadi keributan luar biasa ya waktu itu Bank Century. Nah sekarang seperti apa begitu? Siapa yang mau tanggung jawab? Adakah dari lembaga-lembaga kita itu sudah berani untuk mengambil alih? Apakah OJK, apakah Bank Indonesia nanti yang ambil alih, atau lembaga penjamin simpanan? Itulah yang menjadi penting, dan hari ini kita belum tuntas gitu kan, permasalahan itu belum jelas gitu. Oke, baik. Nah dalam perjanjian terbaru ini dengan utang ke Tiongkok, ada 3 bank BUMN atau dalam hal ini BNI, BRI, Mandiri yang kemudian semacam dijadikan jaminan lah begitu ya, untuk menanggung kalau misalnya ada resiko-resiko tertentu begitu. Dan ada katanya resiko take over bila dalam 10 tahun tidak mampu melunasi utangnya. Menurut Anda apakah ini ada satu strategi yang cukup baik untuk menghadapi shock tadi? Ya, jadi kalau kita lihat pengalaman yang lalu, katakan krisis, kita lihat negara tangga Malaysia bagaimana mereka tidak shock gitu ya, itu karena mereka urusan bisnis adalah bisnis, pemerintah tidak campur tangan. Jadi artinya kalau ada kegagalan bayar itu berhenti di bisnis to bisnis. Jangan masuk government harus mengambil alih bisnis gitu ya. Nah, saya pikir kalau itu koridornya jelas itu aman. Tapi kalau hari-hari ini kita masih menunggu nih kejelasan siapa nih nanti yang pengaturan shock kalau ada masalah utang piutang seperti ini. Terutama kalau krisisnya memburuk. Baik, kita tanyakan ke Pak Sofyan. Ini bagaimana Pak Sofyan? Kekhawatiran pihak pengamat mengatakan bahwa pemerintah saat ini mungkin tidak terlalu jelas apakah siap atau tidak dengan strategi untuk mengantisipasi shock apabila misalnya swasta tidak mampu melunasi hutang-hutangnya tadi. Saya pikir pemerintah sama sekali tidak perlu menjamin. Itu sudah harus pasti bahwa biar swasta itu yang berhutang itu menjamin dirinya sendiri. Dan itu saya pikir pengalaman kita yang 97-98 itu jangan kita lakukan lagi. Maka itu saya katakan ini juga sebenarnya pada saat Bank Century itu juga kita tidak melakukan sebenarnya yang namanya blanket guarantee dan segala macam itu. Biar aja mati banknya dan swastanya biar aja. Salah banknya juga di luar negeri yang ngasih pinjaman kepada mereka kan. Jadi saya pikir nggak ada lagi yang perlu pengalaman yang jelek itu kita ulangin lagi untuk digaranti oleh pemerintah apa yang menjadi utang daripada swasta. Itu yang saya rasa jangan kita berilusi lagi pemerintah harus melakukan bailout daripada utang-utang swasta itu. Jadi ini harus jelas buat kita dan ini saya pikir harus menjadi pemerintah punya pendirian ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi menurut saya itu akan terjadi lagi. Saya rasa
itu sudah cukup menderita pemerintah sendiri dan saya rasa sudah tidak perlu lagi diikutin lagi cara-cara lama yang begitu. Jadi biar aja dia tanggung jawab utang-utang swasta itu dan biar aja dia bangkrut sendiri. Jangan pemerintah diajak untuk terlibat dalam soal itu. Oke, baik. Nah, kemudian ada pepatah mengatakan don't put your eggs in one basket. Nah, sekarang ini pemerintah mengatasi ataupun mengatur strategi untuk berhutang pada satu negara saja, dalam hal ini yaitu Tiongkok. Nah, kemudian apakah ada alasan tertentu ketika pemerintah memilih Tiongkok untuk menjadi donatur utamanya pada saat ini? Nah, tapi jangan dijawab dulu, kita harus break. Pak Sofyan Wanandi, kami akan kembali sesaat lagi pemirsa.